Hadirin dan hadirat, kita ini hidup akan ada batasnya dan sampai kepada batasnya, yaitu kematian. Siapapun kita akan kembali kepada Allah. Maka di situ apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sungguh intinya adalah untuk menanam, untuk menabung di hari masa depan kita, yaitu akhirat. Maka dari itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat cocok tanam untuk di akhirat, untuk dituai, untuk menuai hasilnya di akhirat. Maka apa yang kita lakukan di sini, kalau hanya sekedar kebiasaan setahun sekali, ya ini rugi. Kalau hanya sekedar kebiasaan kita kumpul-kumpul tanpa ada niat, tanpa ada tanaman-tanaman yang kita tanam untuk akhirat, maka ini merugi. Maka dari itu, sebelum kita mulai dari apa yang kita lakukan dan langkah-langkah yang kita akan jalankan, maka tanamkan terlebih dahulu, kita niatkan ini untuk tabungan akhirat. Amin ya rabbal. Kemudian kita di sini yang pertama meniatkan untuk Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain juga untuk menyambut bulan Ramadan. Isra Mi'raj, walaupun kejadiannya di bulan Rajab kemarin, tapi memang umat Islam terus merayakan, karena memang dalam cerita Isra Mi'raj ini ada banyak hikmah yang perlu kita ungkap. Ada banyak hikmah yang perlu kita ceritakan kepada umat. Karena yang namanya cerita ini adalah motivasi yang baik, motivasi yang bagus untuk meningkatkan kualitas keimanan umat Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu dalam Al-Quran banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nabi-nabi sebelumnya. Kejadian bagaimana yang ada pada nabi-nabi sebelumnya, maka Al-Quran menyatakan wa kullam naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Jadi seluruh yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang cerita para rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan itu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Untuk mengokohkan hati beliau yang sudah kokoh, untuk lebih mengokohkan motivasi dalam kehidupan, sehingga pernah beliau mendapat ujian dan cobaan yang luar biasa. Beliau teringat dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Beliau mengatakan, Nabi Musa telah diuji oleh Allah dengan seperti ini, bahkan lebih besar, tapi Nabi Musa bersabar. Artinya beliau juga bersabar. Apa hikmahnya? Banyak. Kalau kita berbicara tentang hikmah kejadian Isra Mi'raj ini hanya sebagian malam, tapi kalau mau diceritain sampai subuh belum selesai. Oh, kalau mau diceritain sampai subuh belum selesai. Siap sampai subuh sampai di sini. Siap sampai subuh nungguin di sini. Cakep. Insya Allah, walau kita nggak sampai subuh, pahalanya tetap dapat sampai subuh. Amin.
aminnya aja mau. Kalau ditanya yang jawab sedikit. Siap apa enggak sampai subuh? Jawab aja siap, takut banget. Ini kejadian bahkan bukan sampai subuh, sampai seminggu, 2 minggu, sebulan belum selesai. Karena barokatil waqt, berkahnya waktu dalam perjalanan Isra Mi'raj, walau hanya terjadi sebagian malam, tapi kalau diuraikan sebulan belum selesai. Kenapa? Karena berkah waktu yang dijalankan oleh Sayyidina Muhammad. Tadi kita ambil cerita-cerita cuplikan aja deh untuk mengokohkan keimanan kita. Itu dalam perjalanan. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan, beliau ada mencium wangi yang semerbak. Beliau bertanya, wangi apa wahai Jibril? Maka dijelaskan bahwa ini adalah wangi tulang belulang daripada Masyidah dan keluarganya. Mal Masyidah? Rasul bertanya kepada Jibril, Masyidah, apa cerita dari Masyidah? Akhirnya diceritakan, Masyidah ini tukang sisir anaknya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu anaknya itu punya tukang sisir khusus, namanya Masyidah. Ketika sisirnya jatuh, maka Masyidah memungut, mengambil sisir dengan membaca Bismillah. Kemudian anaknya bertanya, siapa itu Allah? Bahasa bebas kita, kamu menyebut dengan nama Allah, siapa Allah? Maksud kamu ayah saya? Dengan nama ayah saya maksud kamu? Maka Masyidah yang dalam keadaan beriman kepada Allah, ini Masyidah mengatakan bukan, dia itu adalah Tuhanku, Tuhan kamu dan Tuhan ayah kamu. Oke, ini anak. Karena Fir'aun itu kan ngaku Tuhan. Kok ada Allah yang menjadi Tuhannya Fir'aun? Omongan ini sampai kepada Fir'aun, maka Sayyidatina Masyidah disidang. Itu Fir'aun kejamnya luar biasa, memanggil Masyidah. Bukan sekedar memanggil, tapi disiapkan air yang sudah menggolak panas, wadah yang besar, yang api masih membakar air tersebut. Maka Masyidah dipanggil, ya Masyidah, man rabbuki? Wahai Masyidah, siapa Tuhanmu? Maka Masyidah menjawab, Rabbi wa Rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Dengan tegas beliau menjawab. Kemudian salah satu dari keluarganya diambil dan dimasukkan ke dalam air yang menggolak. Coba lihat. Pertanyaan kedua adalah, ya Masyidah, man rabbuki? Wahai Masyidah, siapa Tuhanmu? Maka Sayyidatina Masyidah yang keimanannya kokoh luar biasa tetap menjawab, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Diambil lagi anak yang keduanya, dimasukkan ke dalam air yang menggolak. Masya Allah, ujian orang beriman di zaman ini. Maka kemudian datang pertanyaan yang ketiga.
Ketika datang pertanyaan ketiga dari Fir'aun yang bertanya, "Ya Masyidha, man rabbuki?" Wahai Masyidha, siapa Tuhanmu? Maka Masyidha pada saat itu menggendong anak bayi yang masih merah, anak bayi yang masih kecil, digendong oleh Masyidha. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan anak bayi yang masih kecil mengatakan, "Ya ummah, taqaddami wa la tata'akhkhari fa inna manzilakil jannah." Wahai ibu, kata anak bayi yang masih kecil, Allah izinkan untuk bicara, "Wahai ibu, terus pantang mundur, sesungguhnya tempatmu adalah di surga." Allah, akhirnya Masyidha dan keluarganya dimasukkan ke dalam air yang mengeluarkan. Tapi hadiahnya Allah berikan tulang belulangnya sampai mati. Dan ini pengorbanan yang dilakukan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang yang beriman di zaman Nabi Musa alaihissalam, diungkapkan cerita ini untuk mengingatkan kepada kita, wahai umat Sayyidina Muhammad, agar kita tahu bagaimana perjuangan yang ada, agar kita tahu bagaimana ciri dan gambaran wanita-wanita yang salehah yang di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada seorang wanita, bahkan dalam Islam orang yang pertama mati syahid dalam Islam adalah seorang wanita yang bernama Tumamah, ibu daripada Amr bin Yasir. Disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy sampai, mohon maaf, itu dibunuhnya dengan cara yang sadis, dimasukkan besi daripada bawahnya sampai ke atas, meninggal mati syahid. Ini pengorbanan sahabat Nabi dari seorang wanita. Kita di sini alhamdulillah ada yang beriman di sini sampai digebukin, yang beriman sampai dipukulin, sampai misalnya dibunuh. Nggak ada. Alhamdulillah. Ini perlu kita syukurin dan perlu kita jaga. Karena kalau tidak dijaga, berhati-hati. Lain syakartum lazim. Kalian bersyukur, Allah kasih nikmat, Allah tambahkan nikmat pada kalian. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, apabila kalian tidak bersyukur terhadap Allah nikmat yang Allah berikan, apabila kalian tidak bersyukur terhadap keamanan, ketenangan, kenyamanan, ketentraman yang Allah berikan pada saat ini, maka kalian tidak ibadah kepada Allah, kalian tidak menyembah kepada Allah, lupa dengan kehidupan agama dan disibukkan dengan kehidupan dunia, maka nggak menutup kemungkinan kejadian di Eropa dulu, di Itali dulu itu muslimin, di Spanyol dulu itu kaum muslimin, tapi datang ujian dan cobaan dari Allah karena kelalaian yang ada, lupa merasa tenang dan akhirnya menjalankan kelalaian dan kemaksiatan yang terjadi sebagaimana yang banyak dalam sejarah disebutkan. Makanya hadirin dan hadirat, nih hikmahnya acara ini apa? Tujuan daripada acara untuk meningkat keimanan. Kalau imannya seorang muslim itu baik, maka otomatis kalau orang itu baik akan memberikan kebaikan kepada sesama, kepada tetangganya,
akan berbuat baik, kepada masyarakat akan berbuat baik, mengajak kebaikan. Kalau ada kejelekan, kalau ada orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan, langsung ditegur, diarahkan. Kenapa? Jangan sampai yang baik ini menjadi rusak, akhirnya nanti datanglah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam pemerintahan aja ada penegak hukum. Ada penegak hukum, kenapa? Agar stabil keadaan. Itu tujuan utamanya. Agar tidak ada perusak-perusak yang bisa merusak di masyarakat, akhirnya dari dikatakan apa? Dari satu sebab orang yang sedikit ya rusak sebelah peluangnya. Ya, nilai sedikit rusak susu. Nah, ini dia, jangan sampai seperti itu. Jadi kita ini harus baik. Dalam arti kata bukan harus baik untuk pribadi, tapi ayo ajak kebaikan untuk saudara-saudara kita. Kalau kita di sini sholat, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, anak-anak kita di mana? Oh, anak-anak kita juga ikut pengajian, anak-anak kita juga ikut dalam sholat. Masya Allah. Ini yang perlu ditanyakan. Oh, sudah sholat bagus, luar biasa, hebat, Masya Allah. Pertanyaannya, di sini ada majelis taklim apa enggak? Ini masjid ini ada majelis taklim apa enggak? Ada. Alhamdulillah. Ini kalau acara Isra Mi'raj aja seperti ini, apalagi majelis taklim, betul? Yang jawabnya 3 orang, betul? Harusnya seperti itu, betul? Kalau acara-acara seperti ini aja rame, apalagi kalau ada majelis. Karena ini kan sifatnya nih, ceramah ini kan sifatnya cuma motivasi. Sifatnya motivasi, membuka wawasan agar kita semangat kembali. Tapi inti penanaman-penanaman yang ada, baik penanaman akidah, penanaman keyakinan, ilmu fikih, ilmu tasawufnya, dan lain-lainnya, adanya di pengajian rutin. Maka subhanallah, ini Allah yang tentukan kita berada di sini. Allah, karena Allah sayang sama kita. Ini memang panitia yang merancang, yang merencanakan, tapi hakikat yang menentukan Allah Subhanahu. Baik, kita kembali ke dalam cerita Isra Mi'raj, yang mana itu dalam Isra Mi'raj banyak kejadian-kejadian. Saya ingin mengambilnya daripada sifat sisi keimanan saja. Akhirnya Rasul SAW berjumpa kepada Allah dalam perjalanannya, kemudian beliau balik. Beliau kembali, di situ ketemu Abu Jahal. Itu Abu Jahal nanyain, ya Muhammad, ayo ada kabar apa lagi nih dari langit? Maksudnya ngeledek. Ada kabar apa lagi nih dari langit? Maka Rasul SAW mengatakan, semalam aku melakukan Isra. Semalam aku diperjalankan oleh Allah ke Baitul Maqdis. Wah, meledek parah. Emang keimanannya standarnya nggak ada. Ya Muhammad, kamu berani ceritain ini kepada orang-orang? Iya. Oh udah, kalau gitu saya yang dikumpulin orang-orang Quraisy. Ayo ini Muhammad ada cerita, diceritain oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau semalam itu diperjalankan oleh
oleh Allah ke Baitul Maqdis. Oh, di antara mereka banyak yang ngejek, ngolok-ngolok. Di awal-awalnya nih, begitu dengar cerita itu, banyak yang mengejek, yang mengolok-olok. Ya, bahasanya mereka tuh kalau ngolok-ngolok ada yang bersiul, ya, ada yang ketawa, cengengesan. Maksudnya nggak percaya, ngeledek. Akhirnya ada pertanyaan dari mereka. Ya udahlah, kalau begitu Muhammad coba, kalau memang kamu ke Baitul Maqdis, Palestina, coba kamu sebutkan berapa jendela, pintu jendela yang ada di masjid itu. Ini kan pertanyaan-pertanyaan aneh. Betul. Ini kira-kira nih, ibu-ibu, bapak-bapak udah sering nggak ke masjid ini? Sering nggak? Kalau saya tanya bisa langsung jawab berapa pintu jendela yang ada di sini? Hah? Emang kita datang ke masjid buat ngitungin pintu? Bukan buat ngitungin pintu, bukan buat ngitungin jendela. Tapi pertanyaan itu ada sama mereka. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada Rasulullah SAW gambar miniatur yang ada di dalam Masjidil Aqsa itu diperlihatkan kepada Rasul, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung jumlahnya dan tepat apa yang beliau sebutkan. Apanya? Mulai mereka itu tadinya ngeledek, mulai bingung, loh kok tahu? Terus meledek. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di tengah perjalanan saya berjumpa ada sekelompok orang yang musafir 3 hari lagi. Kelompok itu, rombongan itu akan sampai di kota Mekah sebelum terbenam matahari. Ceritanya kelompok itu ada kehilangan onta. Ontaknya dalam musafir itu ada lari kehilangan. Maka aku, kata Rasul SAW, aku teriaki dia, pulang, kelompok pulang, ontak kamu di daerah itu. Rasulullah cerita, ontak kamu di daerah situ. Maka mereka datang ke daerah itu, mereka dapatkan benar ontak itu. Nah, Rasulullah bilang ini, rombongan ini kalau menurut normalnya 3 hari lagi dia sampai sebelum terbenam. Sebelum terbenam matahari dia sampai. Udah, dengan mengejek, ayo kita tunggu, ayo kita tunggu 3 hari rombongan itu. Pas 3 hari ditungguin sama mereka. Udah siang, sore, udah nungguin tuh mereka rombongan itu. Rombongan ditungguin sampai mau terbenam matahari. Bertepatan dengan hampir terbenam matahari, mereka bersorak, nggak ada bom. Dianggapnya begitu. Begitu ada sekelompok yang teriak begitu, di samping itu rombongan yang ada sama mereka ini, mereka di antara mereka juga ada yang teriak, itu dia orangnya, itu dia rombongannya. Ternyata benar ada rombongan. Ini yang dikabarkan oleh Rasul SAW, benar ternyata sebelum terbenam matahari beberapa menit timbul orang. Akhirnya udah coba tanya kejadian, coba ini mulai goyang lagi nih sampai Quraisy. Orang-orang Quraisy ini mulai goyang lagi. Oh, kok bener yang diomongin? Lalu bingung lagi.
Ditanya, wahai saudara, kalian datang dari mana? Dari sana. Oh, berarti 3 hari yang lalu kalian ada di daerah itu? Iya. Terus apa kejadiannya? Apakah onta kalian pada saat itu bilang, oh iya, betul, katanya. Kata ini rombongan, betul, onta saya pada saat itu bilang, tapi saya tiba-tiba dengar ada suara yang tidak saya lihat, maka mengatakan onta saya di daerah sana, maka saya datengin dan ternyata benar ada onta saya. Subhan, tambah kaget lagi orang-orang kafir Quraisy. Tadinya di awal-awalnya mereka goyang, di awal-awalnya memang mereka ini teracuni dengan pemikiran-pemikiran, tapi subhanallah, dengan berjalan cerita itu banyak mereka yang tersentuh. Subhanallah. Nah, ini pelajaran hadirin. Pelajaran. Ketika awal kejadian, banyak mereka nggak percaya. Bahkan ada orang-orang yang awal Islam, orang-orang yang baru kenal Islam, di antara mereka yang mereka merasa bahwa itu nggak masuk akal, akhirnya mereka pun ikut-ikutan orang kafir. Ada. Tapi beda dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terus Sayyidina Abu Bakar begitu dapat kabar bahwa Rasul Isra ke Baitul Maqdis, beliau mengatakan, jangankan beliau mengatakan Isra, kalaupun beliau mengatakan ke langit, saya percaya. Padahal belum ada kabar tuh tentang Mi'rajnya, yang akhirnya beliau juga dapat kabar, tapi beliau mengatakan kalau Muhammad pergi ke langit maka saya akan percaya. Makanya di sini hebatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, yang disebut beliau as-siddiq, yang membenarkan ini. Ini pelajaran besar. Kenapa? Agama ini, syariat ini adalah Allah yang berikan dengan kesempurnaan. Sementara akal ini adalah makhluknya Allah yang Allah ciptakan, ada keterbatasan. Jadi kalau udah makhluk yang Allah ciptakan, akal yang ada keterbatasan, maka salah kalau akal ini untuk menentukan sesuatu tentang ciptaan Allah, tentang kejadian-kejadian yang Allah tentukan. Bukan berarti kita nggak pakai akal, tidak. Islam mengajarkan kita, logika kita juga harus jalan. Tapi ingat, logika menjadi makmum. Imamnya apa? Imamnya adalah keimanan. Ini nggak salahnya kalau begitu. Ini kan kalau keimanannya ini dibatasi dengan logika, Isra Mi'raj nggak masuk akal. Ah, ya udah, berarti nggak percaya, ya rugi. Kenapa? Karena keimanannya dibatasi oleh akal. Keimanannya ini hanya sebatas akal. Yang masuk akal berarti itulah yang dipercayai, itu yang diimani. Yang nggak masuk akal itu tidak diimani. Sementara akal Allah ciptakan dengan kesederhanaan, artinya dengan keterbatasan, tapi kekuasaan Allah tidak pernah ada batasnya. Allahu Akbar. Ada batasnya kekuasaan Allah. Orang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Logika, ya dibakar, masa nggak kebakar? Tapi di sini bukan sekedar logika, diajarkan kita keimanan kepada Allah. Yang logika itu di bawah daripada keimanan. Berapa banyak mereka para sahabat radhiyallahu anhum menyaksikan keajaiban-keajaiban yang ada pada Sayyidina Muhammad.
Kalau bicara logika sudah nggak masuk, tapi keajaiban yang luar biasa. Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, dikejar oleh rombongannya Nabi Musa. Artinya Nabi Musa alaihissalam beliau berserta rombongannya malam-malam keluar. Tujuannya apa? Hijrah. Sudah dah, terserah dah, Fir'aun mau bawa caranya bawa dah, dinasehatin susah dah. Nabi Musa dengan puluhan ribu pasukan, dengan puluhan ribu umatnya, beliau jalan hijrah di malam